وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ندخل الآن إلى الحديث السابع حديث yang ketujuh. عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Dari Humran Maula Uthman ibn Affan. Maula adalah bekas budak yang dimerdekakan. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memiliki budak yang bernama Humran. Kemudian dimerdekakan. Maka walaknya, kata Nabi, al-wala'u liman a'taq. Dalam hadis yang sahih dikatakan al-wala'u liman a'taq, bahwa wala itu perwalian adalah kepada siapa yang memerdekakannya. Jadi kalau ditanya walinya siapa, adalah yang memerdekakannya. Maka karena Humran dimerdekakan oleh Uthman, dikatakan maula dari Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai keduanya, karena keduanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Qala annahu ra'a Uthmana, bahwa Humran melihat Uthman da'a biwudu'in, dia melihat Uthman meminta wudu dengan difathahkan di waw yang bermakna air wudu. Berarti beda harakat dalam bahasa Arab, berbeda makna. Wudu dan wudu. Kalau wudu dengan dhammah adalah perbuatannya. Kalau wudu dengan fathah airnya. Da'a biwudu'in. Beliau meminta, memanggil dengan air, maksudnya meminta dibawakan wudu, dibawakan air wudu. Fa'afragha 'ala yadayhi, maka beliau tuangkan air wudu itu atas kedua tangannya. Min ina'ihi, dari bejananya. Nanti bejananya dimiringkan, kemudian dicuci tangannya. Yang kanan dulu, yang kiri. Maka mencuci tangan atau dua telapak tangan adalah dengan dituangkan. Masih ingat hadis yang kemarin?
Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci kedua tangannya qabla an yudkhilahuma fil ina. Cuci kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Maka itu berkait juga dengan hadis ini. Artinya dalam wudu pun sama. Cuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana. Maka kedua telapak tangan dicuci dulu dengan dituangkan min ina'ihi. Faghasalahuma thalatha marrat. Dicuci dua telapak tangannya 3 kali. Saya katakan telapak tangan karena sudah dibahas kemarin, kalau kalimat yad mutlaqan secara mutlak maka maknanya al-kaffain. 2 telapak tangan. Kalau tangan sampai siku akan ada embel-embel di belakangnya. Ilal marafiq. Kalau sampai pundak akan ada embel-embelnya. Ila adudai. Baik. Tangan sampai siku. Tangan sampai pundak. Tapi kalau bilang tangan saja, titik, maka yang dimaksud 2 telapak tangan. Idza utliqa lafdul yadain fal muradu bihima al-kaffain. Maka kita terjemahkan telapak tangan. Maka beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam wudu dengan fathah. Ke dalam air wudu tadi. Berarti setelah dicuci boleh masukkan ke bejana. Tetapi di sini ada pelajaran yang penting, adkhala yaminahu, masukkan hanya tangan kanannya saja. Tsumma tamadmada. Kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa wastansara. Ini juga lafaz-lafaz yang sudah lewat. Istansyaq memasukkan ke dalam hidung, istansar mengeluarkannya. Dan Nabi menyatakan balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, ini dalam-dalamlah masukkan air ke hidung kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau tidak berpuasa disunahkan untuk memasukkan air ke hidung dalam. Tidak apa-apa, kadang pusing sedikit, tetapi itu jadi baiknya buat kita, buat pernafasan, buat semuanya. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini, dan kedua tangannya sampai siku. Ini tidak mutlak berarti. Muqayyad biqaulihi ilal mirfaqain. Diikat dengan kalimat ilal mirfaqain. Dan kemudian mencuci kedua tangannya sampai 2 sikunya salasan, 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tidak disebutkan 3 kali. Yang lain semua disebutkan salasan. Ketika masaha bi ra'sihi tidak disebutkan salasan. Dan disinilah faedah yang kita ambil, bahwa mengusap kepala hanya 1 kali. Bukan 3 kali, apalagi cuma diginikan saja, ya. Bukan begitu. Tapi diusap semua kepala. Yang namanya kepala adalah dari mambatus sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut di depan sampai ila qafah, sampai ke tengkuknya. Itu namanya ras. Ya. Maka diusap, nanti akan datang riwayat berikutnya yang merincikan, yaitu mengalirkannya atau mengusapnya dari depan ke belakang sampai ke depan kembali. Tsumma ghassala kilta rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya salasan, 3 kali. Tsumma qala, kemudian berkata. Siapa yang melakukan wudu tadi? Utsman, yang dilihat oleh Humran. Humran melihat Utsman bin Affan berwudu seperti itu. Kemudian Utsman berkata, Ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Man tawadda'a nahwa wudu'i hada thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, tidak mengajak bicara dirinya pada 2 rakaat tersebut, maka diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Berarti Masya Allah, pembersih, yaitu wudu nahwa wudu'i hada, kata Nabi. Wudu yang seperti wuduku ini.
Maka ini hadis sebagai umdah. Dimasukkan oleh Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Karena pokok hukum ini. Kalau para ulama berbicara tentang wudu, mesti akan bawa hadis ini. Karena ini umdah, pokoknya. Dan ada satu lagi yang bersamanya nanti, yang juga hampir sama melihat atau menggambarkan wudu Nabi SAW. Hanya ada perbedaan sedikit yang dirincikan dan yang diglobalkan. Gharibil hadis, kalimat-kalimat yang perlu diterangkan dalam hadis ini. Pertama kalimat wudu dengan difathahkan di waw. Huwal ma alladhi yatawadda bihi. Dia adalah air yang dipakai untuk wudu. Wudu dengan fathah di waw adalah air yang dipakai untuk wudu. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, yuqal al-wudu wat-tuhur bi-dhammi awwalihima. Wudu dan tuhur dengan didomahkan kedua-duanya. Idza uridal fi'il, kalau yang dimaksudkan perbuatannya. Wudu, perbuatan wudu, tuhur, perbuatan bersuci, maka dikatakan dengan dhammah, wudu dan tuhur. Alladhi huwal masdar, dan itu adalah masdar. Wa bi fathi awwalihima, dan kalau difathahkan di awal keduanya, berarti dibaca al-wudu dan at-tahur. Idza uridal ma, maka yang dimaukan adalah air. Alladhi yutatahhar bihi, air yang dipakai untuk bersuci. Berarti tuhur perbuatannya, tahur airnya. Wudu perbuatannya, wudu airnya. Wa aslul wudu minal wada'ah. Asal kata wudu itu dari kata wada'ah. Dan wada'ah hiyal husn wan nadhafah. Al-wada'ah adalah bagus dan bersih. Termasuk di dalamnya cerah. Dan itu biasa untuk wajah. Kalau dikatakan seorang yang cerah wajahnya, dikatakan rajulun wadi. Mukanya bersih, cerah. Fasummiya wudu'us shalah wudu'an. Kemudian dinamakan perbuatan wudu itu dengan wudu. Karena itu membuat bersih dan membuat cerah. Li'annahu yunadhif sahibahu. Karena itu membuat bersih pelakunya. Maka dikatakan dengan wudu. Baik. Atsani, yang kedua, fa'afragha 'ala yadayhi. Fa'afragha 'ala kaffaihi. Dituangkan kedua telapak tangannya. Maknanya afragha adalah qallaba min ma'il ina'i 'ala yadayhi. Qallaba, membalik bejana yang ada airnya ke tangannya. Kalau ini bejana, maka dituangkan. Begitu. Qallaba hada afragha. Nah. Asalis la yuhaddits fihi ma nafsuhu. Pada kalimat terakhir, lafaz Rasulullah SAW menyatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hada, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu. Tidak mengajak bicara pada keduanya dirinya. Ya, ini tidak mengajak bicara dirinya, maknanya hadisun nafs. Hadisun nafs adalah pikiran-pikiran atau ucapan-ucapan terhadap dirinya. Wa huwal wiswas wal khatarat. Yaitu waswasah, wiswas atau khatarat, atau yang terbetik di benaknya. Itu namanya pembicaraan. Wal muradu biha huna ma kana fi syu'uni dunya. Yang dimaksud tentunya adalah pembicaraan pada dirinya yang terpikir, yang terbetik, yang teringat, tetapi bukan masalah salat. Maka nafi syu'uni dunya, yaitu kalau urusan dunia. Kalau kamu salat, membaca Al-Fatihah, membaca bacaan zikir-zikir, ruku, sujud, kemudian kamu ingat tentang dosanya, terus ingat mudah-mudahan diampuni oleh Allah, itu tidak masalah. Karena berkait dengan salat. Apalagi sampai kamu menangis ketika sujud. Tidak masalah. Itulah yang namanya salat. Tetapi kalau kamu salat, pikiran, bagaimana toko saya tinggal salat. Jangan-jangan ada yang datang si fulan. Mungkin kalau si fulan mau bayar bagaimana. Nah, itu hadisun nafas. Yang mengurangi nilai salat. Mengurangi nilai salat.
yukallim nafsahu, mengajak bicara dirinya, yuhaddits nafsahu fi syu'unid dunya, membicarakan atau mengajak bicara dirinya sendiri dalam pikirannya dalam masalah dunia, dan itu mengurangi kekhusyuan. Yani fala yastarsil fi dzalik. Berarti maknanya jangan diperpanjang, jangan yastarsil. Subhanallah, para ulama jeli dalam melihat bahwa perkara seperti ini hampir tidak semua manusia bisa, bahkan hampir semuanya tidak bisa. Tetapi yang tidak boleh, yang dilarang oleh Nabi adalah yastarsil ma'ahu. Kalau terpikir sejenak, ya itu namanya manusia. Kadang-kadang salat tadi nyari kunci nggak ketemu, begitu salat ingat, oh iya, saya taruhnya di sini. Yang tidak boleh apa? La yastarsil ma'ahu, jangan dilanjutkan. Cepat-cepat kamu istighfar, astagfirullah saya sedang salat. Kamu bantah itu, kamu ingat kembali bacaanmu. Baca lagi dengan lebih khusyuk. Supaya mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf ketika kita sempat kepikir sesuatu dari urusan dunia. Barakallahu fikum. Berarti yang tidak boleh adalah yastarsil fi dzalik. Jangan memperpanjang sampai ngelamun. Imamnya Allahu Akbar, dianya, kok sudah ruku, saya belum baca apa-apa. Nah, wa illa fal afkaru yata'addar salamah minha. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, kalau tidak seperti itu maknanya, maka yang namanya pikiran-pikiran yata'addar salamah minha, hampir tidak bisa seorang pun selamat. Iya kan? Nggak bisa seorang pun selamat dari pikiran-pikiran masalah dunia. Terpikir, terdetak, terbersit. Tetapi yang tidak boleh, la yastarsil. Jangan bersambung atau jangan diikuti terus. Begitu terpikir, cepat kamu belokkan kepada masalah salat. Mudah-mudahan Allah kasih barakah. Bagaimana kalau ada yang nanya, kalau ada yang akan memberikan bayaran ini, bayaran itu? Bantah. Nah, aku sedang salat. Insya Allah Allah kasih yang lebih besar dari itu. Ya Allah, berikan aku rezeki. Kembali lagi dialog kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki bacaan salatnya. Artinya meluruskan bacaan salatnya dan berupaya untuk memahami bacaan salatnya. Kembali khusyuk. Dan itu yang dimaksud la yuhadditsu fihi ma nafsah. Jangan mengajak bicara dirinya pada 2 rakaat tersebut. Kalimat keempat yang perlu dijelaskan adalah kalimat ilal mirfaqain. Ila bima'na ma'a. Ila bima'na ma'a. Yakni ma'al mirfaqain. Kalimat ila artinya ke. Apa fungsinya dalam bahasa Arab? Pernah dibahas. Apa? Lil ghayah kan? Lil ghayah. Ini tanganmu. Tangan sampai sini. Ya. Baik. Dikatakan mencuci kedua tangannya ilal marafiq. Ini mirfaq. Baik. Kalimat ila, kalau kita lihat dalam bahasa Arab maknanya ghayah. Cuci sampai batas ini. Itu ghayah. Sampai batas mirfaq. Baik, mirfaqnya dicuci enggak? Kalau sampai ghayah, mirfaqnya enggak dicuci. Tetapi kata beliau dan kata para ulama juga, para fuqaha menyatakan bahwa ila di sini maknanya ma'a, cuci ma'al mirfaq. Sampai ke mirfaq wa ma'a, dan bersama mirfaqnya dicuci. Berarti harus dicuci mirfaqnya juga. Sehingga dilebihkan sedikit hingga mirfaqnya kena. Baik, itu makna ilal mirfaqaini. Berarti bukan hanya batas akhir, tetapi juga dicuci bersama tangannya. Maka makna ilal mirfaqain ma'al mirfaqain. Cuci tangannya semua sampai ke mirfaqain dan bersama mirfaqainnya dicuci. Naam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai memanjangkannya lebih. Sampai hampir ke pundak. Tapi itu ijtihadnya Abu Hurairah sendiri radhiyallahu taala anhu. Yang kelima, thumma lam yaqsid biha huna
at-tarahi kama fil asl fil ma'na fi ma'naha. Perhatikan hadis ini. Disebutkan dengan kalimat thumma adkhala yaminahu fil wudu'i, thumma tamadmada, thumma istanshaqa wa istansara, thumma ghasala wajhahu, thumma masaha bi ra'sihi, thumma qala. Semua pakai atafnya dengan thumma. Sedangkan kita tahu makna thumma di dalam lughah Arabiyah disebutkan adalah lil 'atsfi wat tarahi. Iya kan? Apa tarahi? Ada jarak. Kalau yang bersama-sama berbarengan disebut pakai waw atafnya. Ja'a Abdullah wa Umar bersama-sama. Tapi kalau Abdullah langsung di belakangnya Umar, ja'a Abdullah fa Umar. Tapi kalau datang Abdullah kemudian Umar belum datang sampai beberapa waktu baru datang Abdullah, ja'a Abdullah thumma Umar. Karena ada jarak. Hada fi aslil ma'na. Aslul ma'na dari thumma adalah litarahi, tetapi di sini bukan litarahi. Hati-hati. Di sini justru dengan mualah. Mualah itu bersambung, tidak berhenti. Habis ini langsung ini, habis ini langsung itu. Baik. Berarti kalimat thumma di sini dalam hadis ini memang aslinya tarahi, tetapi lam yaqsid biha huna at-tarahi. Di sini maknanya bukan ada jarak antara satu dengan lainnya. Sebagaimana huwal asl fil ma'na. Sebagaimana asal maknanya. Innama qusida biha. Sesungguhnya dimaksudkan dengannya mujarradut tertib. Itu hanya untuk menunjukkan tertib saja. Waqad asyara Ibnu Hisham fil Mughni. Ibnu Hisham telah mengisyaratkan dalam kitabnya Al-Mughni. Mughni Labib. Warradi juga dalam Syarh Al-Kafiyah. Keduanya mengisyaratkan annaha qad ta'ti li mujarradit tertib, bahwa thumma kadang dipakai hanya untuk tertib saja. Thumma bisa saja dipakai hanya untuk menunjukkan urutan, tidak mengandung tarahi. Berarti sama dengan apa? Kadang bisa sama dengan fa. Ja'a Abdullah fa Umar, ja'a Abdullah thumma Umar. Bisa. Mujarradut tartib. Wa huna sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham ahli nahwu, juga Radhi ahli nahwu, bahwa thumma bisa dipakai tidak menunjukkan tarahi. Dan itu yang ada dalam hadis ini. Hati-hati. Jangan kemudian kamu cuci tangan, kemudian santai-santai dulu. Kan thumma nanti. Habis itu baru cuci muka, santai-santai lagi, ngobrol-ngobrol, balik lagi, lanjutkan. Fahadha para ulama menyatakan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena di antara sunnah wudu adalah al-mualah. Mualah itu bersambung semua. Tidak boleh putus. Kalau putus, diulangi lagi dari awal. Putus karena ada tamu, ngobrol, terus setelah itu mau melanjutkan wudu. Jangan lanjutkan yang tadi, ulang dari awal. Kenapa? Karena nggak ada mualah. Dari mana Pak hadisnya kan summa? Iya, tetapi pada prakteknya yang dilihat oleh para sahabat dari Rasulullah SAW dan yang dilihat dari para sahabat oleh para tabi'in, semuanya bersambung, tidak memutus-mutusnya. Barakallahu fikum. Yang kelima, yang keenam, nahwa wudu'i hada, yang seperti wuduku ini. Jaa fi ba'dhi alfaz hadzal hadis, datang dalam beberapa lafaz-lafaz hadis ini, karena diriwayatkan dalam lafaz-lafaz yang berbeda sedikit. Ada yang menyebutkan dengan lafaz misl wudu'i hada, man tawadda'a misla wudu'i hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Wa ma'na nahwu wa ma'na misl mutafawit, fa inna lafdhat misl taqtadi dhahiratul musawah min kulli wajhin. Amma nahu fama tu'ti ma'na masaliyah illa majazan. Bagaimana? Riwayatnya ada dengan lafaz nahu, ada dengan lafaz misl. Padahal antara keduanya mutafawit, antara keduanya berbeda. Nahu berbeda dengan misl. Kalau misl sama. Misal itu sama. Hadza mislu hadza. Sama.
Ada mislah ada. Yani sama persis. Tetapi kalau nahwu itu maknanya bukan sama persis. Mirip. Apa yang mirip? Hada nahwa hada. Sama-sama kotak. Baik. Barakallahu fikum. Ini jadi masalah. Para ulama membahasnya. Bagaimana? Yang benar nahwu atau misl? Qala amma nahwu fama tu'tiya ma'na al-mathaliyah illa majazan. Adapun nahwu tidak menunjukkan kesamaan kecuali sebagai majazan. Wal majazu huna muta'ayyin. Maka disinilah kita katakan bahwa nahwu di saat ini dengan makna misal. Tidak seperti makna aslinya, tapi maknanya misal. Muta'ayyin. Lirtibati thawab bil mumasalah. Karena pahala yang dijanjikan adalah untuk yang sama wudunya dengan Nabi. Berarti tidak hanya mirip, samakan. Barakallahu fikum. Ini maknanya. Berarti terjemahan yang tepat, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, enggak ngelamun, maka niscaya akan diberi pahala dengan dihapuskan dosanya. Ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Tapi kita masuk kepada makna al-ijmali. Qala rahimahullah, ishtamala hadzal hadits al-'azim 'ala sifatil kamilati lil wudu. Hadis ini yang agung ini mengandung sifat yang lengkap, tata cara lengkap wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Utsman radhiyallahu taala anhu, karena Utsman radhiyallahu taala anhu min husni ta'limihi, di antara bagusnya pengajaran beliau, wa tafhimihi, bagusnya beliau dalam memahamkan orang lain, allamahum sifat wudu'in Nabi, beliau mengajarkan sifat wudu Nabi, tata cara wudu Nabi, bitariqin amaliyah, dengan cara praktek. Dan itu lebih bagus. Dengan cara praktek. Liyakuna ablagh tafahhuman, agar menjadi lebih jelas dalam memahami. Lihat wuduku. Sampai selesai, aku pernah melihat Rasulullah SAW wudu seperti wuduku ini. Ini hendaklah dicontoh. Seperti ini. Wa atamma tasawwuran, kalau dengan praktek, gambarannya menjadi lengkap sempurna. Kalau enggak dengan praktek, bingung. Bagaimana afragha yadai ala yadaihi? Begini, begitu apa begitu? Karena ada beberapa orang yang pakai bejana, pengennya tangannya sekaligus dua-duanya basah, maka dituang gitu. Terbayang enggak? Ada yang satu-satu. Sekarang kita enggak tahu bagaimana, karena tidak dengan praktek. Barakallahu fikum. Bismillah letaknya kalau kita tidak belajar dengan orang yang melihat gurunya, gurunya melihat gurunya lagi, gurunya melihat sampai melihat Humran Maula Utsman, dan Humran yang melihat Utsman ibn Affan, dan Utsman ibn Affan, aku melihat Rasulullah SAW. Ada sanad pada masyayikh, sebagaimana pernah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan satu mud sekian, bawah, gayung kecilnya di bawah, masih teringat di benak saya bentuknya kecilnya seberapa. Dan ini kata beliau dibuat meniru Imam Fulan yang meniru Imam Fulan, yang Imam Fulan meniru Imam Fulan sampai kepada Nabi SAW. Jadi gayung tadi ada sanadnya, mudnya Rasulullah SAW. Dan itu dijaga di sana. Dengan terangkan dengan sanadnya, diukir dalam kuningannya itu ada sanadnya. Barakallahu fikum. Dan itu yang lebih afdal sehingga kita tahu dengan kenyataan. Walaupun makna mud adalah 2 tangan begitu, 1 cidukan tangan, tetapi ternyata itu adalah 1 takaran khusus yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kitab. Fa innahu da'a bi ina. Utsman bin Affan, sesungguhnya beliau memanggil, meminta diambilkan bejana.
yang fihi ma'un, yang padanya ada air, li'alla yulawwithuhu, agar tidak mengotorinya, lam yaghmis yadahu fihi, agar tidak mengotori air tadi, Utsman tidak langsung memasukkan tangannya ke bejana. Lam yaghmis, tidak memasukkan yadahu fihi. Innama sabba ala yadayhi. Hanya saja beliau menuangkan kepada kedua tangannya. Salasa marrat, sampai 3 kali, hatta nadhafata, hingga bersih. Wa ba'da dzalika, setelah itu adkhala yadahu. Setelah itu baru memasukkan tangannya. Yani yadahu al-yumna, memasukkan tangan kanannya fil ina. Wa akhadha biha ma'an tamadmada minhu wastanshaqa. Adkhala yaminahu fil wudu, thumma istamadmada wastanshaqa wastansara. 3 perbuatan ini disebutkan sekaligus. Sehingga para ulama berpendapat bahwa mengambil air dengan tangan kanan, masukkan ke mulutnya, dan sisanya ke hidungnya bersamaan. Karena sebutnya 3 sekaligus. Tamadmada wastanshaqa wastansara, ketika memasukkan tangannya ke bejana. Thumma ghassala wajhahu 3. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadayhi, kemudian mencuci kedua tangannya ma'al mirfaqain, bersama mirfaqain 3 kali. Thumma masaha jami'a ra'sih, kemudian mengusap seluruh kepalanya. Marratan wahidah, 1 kali saja. Ini yang kita katakan tadi, bahwasanya beberapa kaum muslimin melalaikan masalah ini. Menganggap bahwa mengusap rambut itu hanya 3 helai juga cukup. Sehingga bagi mereka yang, apa bahasa Indonesianya kalau ganjen itu? Rambutnya takut rusak, takut tatanannya nanti berubah. Itu ngambil 3 biji. Seret. Itu enggak sah. Tidak benar. Tidak ada satu riwayat pun yang memberikan contoh seperti itu. Rata-rata menyebutkan ra'sahu. Masaha bi ra'sihi. Bahkan ada yang dengan rinci dalam Bukhari dan Muslim yang sebentar lagi akan kita baca. Setelah hadis ini insyaallah disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Dimulai dari ujung depannya dan diusap sampai ke tengkuknya dan kemudian kembali lagi ke depan. Berarti begini. Bersihkan sampai ke belakang, kembali lagi ke depan. 1 kali saja. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, beberapa ikhwah, beberapa saudara kita tidak membaca hadisnya secara langsung. Hanya lihat orang lain kemudian taklid. Hanya ikut-ikutan keumuman kemudian taklid. Sehingga ada juga yang mengepak-kepak kepalanya 3 kali. Pok gitu. Selesai. Ini yang nyuruh 3 kali juga nggak ada, tetapi yang ada justru mengusap kepalanya 1 kali, tetapi seluruh kepalanya. Qala, thumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya, ma'al ka'baini 3. Walaupun di sini hanya disebutkan rijlain, tetapi disebutkan dalam hadis-hadis lain, rijlaini ilal ka'bain. Ilahnya juga sama dengan ilal mirfaqain, bermakna ma'a. Ilah bermakna ma'a, yakni dengan mata kakinya juga, sehingga lebihkan ke atas mata kaki, sehingga mata kaki termasuk yang dicuci. Falamma farigha radhiyallahu ta'ala anhu, setelah selesai Utsman berwudu dengan cara wudu seperti itu, semoga Allah meridainya, min hadat tatbiq, dari praktek beliau memberitakan, akhbaruhum annahu ra'a an-nabiyya, menghabarkan bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, sama dengan wuduku ini. Walamma farigha sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika selesai berwudu dengan wudu yang seperti ini, beliau berkata, yani hadzal wudu al-kamil, yang sempurna, yang lengkap. Akhbaruhum annahu man tawadda'a mithla wudu'ihi, Nabi menghabarkan bahwa siapa yang berwudu seperti wudu beliau,
Dan kemudian salat 2 rakaat muhdiran qalbahu, dengan menghadirkan hatinya baina yaday rabbih, di hadapan Rabbnya azza wa jalla. Fa innahu bi fadlihi, maka sungguhnya dia dengan fadilah dari Allah taala, yujazihi, Allah akan balas dia ala hadzal wudhu'il kamil, atas wudu yang sempurna ini, wa hadhihi shalah al khalisah, dengan salat yang murni ini Allah balas bi ghufran, Allah balas dengan ampunan. Ma taqaddama min dambi, dengan ampunan dosa-dosa yang telah lewat. Masya Allah. Terhapus dosa-dosanya dengan salat. Dan disebutkan oleh para ulama, menamakan salat apa itu? Ya pokoknya salat 2 rakaat. Nah, nawaitunya apa? Kan kita harus nawaitu harus jelas. Usolli fardho, apa ini? Atau usolli sebagai apa? Niatnya apa? Maka dibahas oleh para ulama, pokoknya salat setelah wudu. Sunnah wudu, akhirnya muncul istilah sunnah wudu. Muncul pula istilah sunnah tahur. Sunnah tahur artinya sunnah bersuci. Ila akhirih. Masing-masing para fuqaha membahas istilah-istilahnya, yang jelas la musyahat, tidak ada perdebatan, tidak ada perbantahan dalam masalah istilah. Silahkan namakan salat sunnah, atau sunnah wudu, atau sunnah tahur, atau sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW setelah wudu. Al-muhim, salat 2 rakaat itu kalau dikerjakan setelah wudu yang sempurna dengan ikhlas, maka akan membersihkan semuanya, lengkap, bersih jasmani, bersih rohani. Jasmaninya karena wudu jadi bersih, rohaninya karena salat tadi 2 rakaat diampuni dosa-dosanya, jadi bersih pula. Masya Allah. Ikhtilaf ulama, berselisih para ulama. Dhahab al-a'immah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. 3 imam dari imam-imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan termasuk dalamnya Sufyan Ats-Tsauri. Ini barakallahu fikum sebagai catatan bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidak kalah ilmunya dengan para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya. Dan beliau pun layak untuk menjadi satu madhab tersendiri. Pembahasan-pembahasannya, kitab-kitab dan sebagainya. Hanya saja sangat disayangkan tidak terjaga catatan-catatan beliau, faedah fikih beliau, pembahasan fikih beliau dan sebagainya, seperti terjaganya apa yang diriwayatkan dari Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah atau Imam Ahmad. Sehingga seakan-akan mazhab cuma 4. Padahal kalau mau dikumpulkan sungguhnya Sufyanain bahkan termasuk Sufyan ibn Uyainah, ilmunya sangat pantas untuk dikatakan sejajar dengan madhab-madhab yang lain. Hanya saja yang terjaga tidak banyak, sedikit, sehingga tidak lengkap. Seperti apa yang terjaga dari madhab Syafi'i lengkap, banyak dan rinci. Demikian pula yang terjaga dari Imam Ahmad, demikian pula yang terjaga dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan termasuk juga dari Imam Malik. Nah, sehingga yang terkenal hanya 4 madhab. Wallahu ta'ala a'lam. Maka a'immah seperti Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan wa ghairuhum dan lain-lainnya, mereka berpendapat annal istinsyaq mustahabbun fil wudu la wajib. Mereka semua berpendapat bahwa istinsyaq, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu hanya mustahab, dianjurkan dalam wudu, la wajib, bukan wajib hukumnya. Adapun yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, bahwa istinsyaq itu hukumnya wajib. Fala yasihhul wudu bidunih, tidak sah wudu tanpa istinsyaq. Wa huwa madhab Ibn Abi Layla, dan itu juga madhabnya Ibn Abi Layla, madhabnya Ishaq ibn Rahuyah wa ghairuhuma, dan lain-lain dari keduanya. Istadalla kelompok pertama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Sufyan dan Abu Hanifah, mereka berpendapat mustahab, hanya anjuran saja, karena mereka berpegang dengan satu hadis
yang berbunyi ashrun min sunanil mursalin. 10 dari sunnah-sunnah para rasul. Disebutkan sunnah-sunnah fitrah termasuk al-istinsyaq di dalamnya. Wa sunnah menurut mereka ghairul wajib. Sunnah dari sunnah Nabi adalah ini. Sedangkan sunnah itu tidak wajib. Ini alasan mereka rahimahumullah. Wastadallal mujibun, adapun yang mewajibkan memiliki dalil lain, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Wajib atau enggak wajib? Allah yang perintahkan, ya wajib. Faghsilu wujuhakum, cuci wajah-wajah kalian. Wal anfu minal wajhi, wajib mencuci wajah. Sedangkan hidung termasuk dari wajah. Demikian pula mulut termasuk dari wajah. Maka ini dalil. Kalau mencuci muka itu wajib, kita katakan hidung itu termasuk wajah. Berarti wajib juga. Baik, kita tanyakan kepada ulama yang pertama tadi. Kenapa kalian menyatakan bahwa itu tidak wajib sunnah? Karena Rasulullah SAW menyatakan 10 dari sunnah-sunnah. Termasuk istinsyak di dalamnya. Kalau wajah bagaimana? Mereka berpendapat wajah wajib. Kalau wajah wajib kata mereka. Karena Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Cucilah wajah-wajah kalian. Berarti wajib. Maka dijawab oleh para ulama yang kedua, Ibn Abi Layla, Ishaq ibn Rahuya, dan juga Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan hidung termasuk bagian dari wajah. Sebagaimana mulut juga termasuk bagian dari wajah. Maka kalau cuci wajah itu wajib, wajib pula mencuci wajah yang berlubang, namanya hidung, yang ada lubang mulutnya, maka bersihkan semuanya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bil ahaditsil katsirah as-sahihah, dengan hadis-hadis yang sangat banyak dan sahih dari sifat wudu Rasulullah atau tata cara fi'lihi, sifat fi'lihi, dari perbuatan Rasulullah SAW tidak pernah berwudu tanpa istinsyak. Nggak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW berwudu tanpa madmadah. Baik. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh istinsyaklah. Barang siapa yang berwudu, falyastansyiq bimin kharaihi minal ma. Dalam lafaz lain nanti akan lewat juga insyaallah. Falyastansyiq bimin kharaihi minal ma. Hendaklah beristinsyak, masukkan ke lubang hidung, 2 lubang hidungnya dengan air. Masukkan ke lubang atau 2 lubang hidungnya dengan air. Min khar, ini min khar. Baik, min kharai, 2 lubang hidung. Kalau diperintahkan oleh Allah, wajahmu cucilah. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW, istinsyaklah, masukkan ke hidung kalian. Maka ini adalah satu perintah dari Allah dan Rasulnya yang bersama-sama. Baik, maka itu menunjukkan wajib. Wa ajabu an dalil ghairil mujibin. Dan mereka menjawab tentang dalil yang dipakai oleh golongan pertama. Apa tadi? Dalil yang dipakai golongan pertama. Ashrun minal fitrah atau ashrun min sunanil mursalin. 10 dari sunnah-sunnah para rasul. Bahwa dalam hadis tersebut al-murad bis sunnah, yang dimaukan dengan sunnah adalah al-hadis adalah at-tariqah, ajaran Rasulullah SAW, termasuk 10 ajaran Rasulullah SAW. Tidak bicara wajib atau tidak wajib. Hanya dikatakan ashrun min sunanil mursalin, 10 dari ajaran para rasul. Karena makna sunnah idza dzukirat bil hadis, maka maknanya adalah tariqah, ajaran, jalan. Lianna tasmiyat as-sunnah li ghairil wajib istilahun minal fuqaha. Karena kalimat sunnah yang maknanya tidak wajib, sunnah itu cuma anjuran bukan wajib, itu adalah istilahnya para fuqaha, dan justru para fuqahanya yang belakangan, bukan yang mutaqaddimin. Fuqaha al-mutaakhirin, itu istilah baru. Bukti bahwa itu istilah baru.
Ketika Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berpegang dengan yang mana? Yang sunnah-sunnahnya saja atau yang wajibnya juga? Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ya tentunya semua ajaran Nabi. Bukan sunnah dalam artian yang sunnahnya saja. Atas kalian berpegang dengan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib nggak usah begitu. La ahad minal ulama yang menafsirkan seperti itu. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang sunnah dan sunnah dan sunnah pada sekian hadis. Maknanya ajaranku, pegang ajaranku, pegang ajaranku. Baik. Istilah kalau sunnah itu tidak wajib, kalau wajib itu namanya fardu. Itu adalah istilah belakangan. Istilah para fuqaha al-mutaakhirin. Walihada warada fi katsirin min al-ahadits minha ashrun min al-fitrah. Oleh karena itu diriwayatkan pula dalam beberapa hadis lafaznya bukan sunnah tapi fitrah. Ashrun min al-fitrah. 10 dari fitrah. Wala syakka fi sihhatil madhhab al-akhirah. Maka tidak ragu lagi kebenaran madhab yang kedua. Madhabnya Abu Layla atau Ibnu Abi Layla, madhabnya Ishaq ibn Rahuyah, dan madhabnya Ahmad ibn Hanbal. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Bahwa itu adalah madhab yang lebih rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Wa adamu ma yu'ariduha fi ilmi wallahu a'lam. Dan tidak ada dalil-dalil yang bertentangan dengan madhab kedua ini. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhahaba al-Thawri mana tadi? Walihada waqad ittafaqa al-ulama ala wujubi masih ras. Karena pembahasan kedua. Pembahasan kedua masalah mengusap kepala. Waqad ittafaqa al-ulama ala wujubi masih ras. Para fuqaha, para ulama sepakat wajibnya mengusap kepala. Wattafaqu aidan ala istihbab mashi jami'ihi. Dan juga sepakat para ulama anjuran untuk mengusap seluruh kepala. Perhatikan, mengusap kepalanya wajib, sepakat. Untuk mengusap seluruhnya anjuran, sepakat. Walakin ikhtalafu, tetapi berselisih dalam masalah hal yujzi mashu ba'dihi, apakah sah kalau mengusap sebagiannya saja? Aula budda min mashi kulli, atau harus mengusap seluruhnya? Di sini terjadi perselisihan. Saya ulangi ucapan beliau bahwa mengusap kepala sepakat seluruh ulama bahwa itu adalah wajib. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'abain. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Maka wajibnya sepakat. Madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Hanafi, ataupun Maliki, ataupun Thawri, ataupun Ishaq ibn Rahuyah, ataupun yang lainnya. Sepakat. Hanya saja ketika apakah harus seluruhnya? Mereka sepakat lagi. Ya memang afdolnya seluruhnya. Dianjurkan seluruhnya, sepakat. Baik, sekarang pembahasan ketiga. Bagaimana kalau sebagiannya saja? Sah atau tidak sah? Disinilah berselisih mereka para ulama rahimahumullah. Fadhahab al-Thawri, adapun Imam al-Thawri dan juga Imam al-Auza'i wa Abu Hanifah wa Syafi'i, mereka semua berpendapat ila jawaz al-iqtisar ala ba'dih, bahwa tidak mengapa, sah untuk mengusap sebagiannya saja. Ala ikhtilafihim bil qadr al-mujzi minhu. Setelah mereka menyatakan boleh sebagiannya saja, mereka berselisih lagi. Seberapa batasannya sebagian itu? Sebagian kecil, sebagian besar, atau sebagian rambut saja, atau 3 helai saja? Bagaimana? Terjadi lagi perselisihan di kalangan mereka. Adapun golongan kedua adalah Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang bersamanya. Mereka berpendapat wujub isti'abihi kullih, wajibnya mengusap seluruhnya. Golongan pertama berpendapat dengan dalil
dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum," dan usaplah dengan kepala kalian. Kalimat bi yang maknanya dengan, itu mereka menafsirkan ba litab'id. Ba itu untuk menunjukkan sebagian. Usaplah sebagian kepala kalian. Dan juga dengan riwayat Muslim, hadis yang sahih dari Mughirah bin Syu'bah dengan lafaz annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tawaddaa. Rasulullah SAW berwudu, famasaha binasiyatihi, maka beliau mengusap ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu seluruh kepala apa sebagian kepala? Sebagian kepala. Mengusap ubun-ubunnya. Wa 'alal imamah, dan kemudian imamahnya. Ubun-ubunnya dan kemudian sisanya pada imamahnya. Nah, ubun-ubun kan sebagian. Wastadallal mujibun, sedangkan yang mewajibkan berpendapat bahwa perintah mengusap kepala adalah mengusap kepala secara keseluruhan. Karena al-aslu fir ra'si, hukum asal dari kepala adalah seluruh kepala. Tasifu wudu'an Nabi, sebagaimana dalam ahadits katsirah, dalam sekian banyak hadis yang menggambarkan wudu Rasulullah SAW. Di antaranya hadis al-bab disebutkan masaha bi ra'sihi atau masaha ra'sahu biyadaihi, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Dalam hadis yang bersama kita nanti setelah ini disebutkan fa aqbala bihima wa adbara, mengusapkan dari depan kepalanya sampai ke belakang dan kemudian kembali ke depan. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari ujung depannya, kemudian dhahaba bihima ila qafahu, kemudian diarahkan atau dijalankan sampai ke tengkuknya, thumma raddahuma, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang di sana dimulai. Wa ajabu. Baik, ini sunnah Rasulullah SAW dan ini yang diajarkan, dicontohkan. Berarti makna usap kepala adalah usap kepala seperti Rasulullah. Ini seluruhnya. Tapi bagaimana menjawab tadi? Dua alasan yang kelihatannya kuat dari para imam ahlus sunnah, dari para fuqaha di golongan pertama. Ajabu an adillatil mujizin limasih ba'dihi, menjawab pendapat atau menjawab dalil yang dibawakan oleh golongan yang membolehkan sebagian saja, bahwa huruf ba lam tarid fil lughah litab'id, bahwa huruf ba itu tidak bisa ditafsirkan sebagian. Dalam bahasa Arab, ba tidak pernah dipakai untuk bermakna sebagian. Wa innama ma'naha fil ayah, bahwa maknanya dalam ayat ini adalah menempel. Bi itu dengan nempel. Ilsaq. Ba bermakna al-ilsaq. Ay alsiqul masha bi ru'usikum, tempelkanlah pengusapan tadi dengan kepala kalian. Bi ru'usikum. Wal ilsaq wal ma'na al-haqiqi lil badan, itu ilsaq, menempel, itu makna hakiki pada huruf ba. Waqad su'ila Naftawai ahli lughah, ahli bahasa, dan juga pernah ditanya kepada Ibnu Duraid, juga ahli nahwu, ahli bahasa, tentang makna tabi'i fil ba. Apakah ba bisa bermakna sebagian? Maka keduanya menyatakan lam ya'rifahu, tidak pernah mengetahui ba memiliki makna sebagian. Walhamdulillah. Ini yang jelas. Baik, bagaimana dengan hadis tadi mengusap ubun-ubunnya? Itu kan sebagian juga. Iya. Qala Ibnu Burhan, ini masih hadis tadi. Adapun masalah ubun-ubun, disebutkan ubun-ubun wal imamah. Kalau engkau pakai imamah, boleh wudu seperti itu. Ubun-ubunnya saja, kemudian sisanya ke imamahnya. Jadi imamahnya hanya digeser sedikit sehingga ubun-ubunnya kena, setelah itu ke imamahnya. Dan itu cara mengusap kepala kalau memakai imamah. Sehingga yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas kalau tidak memakai imamah, maka yang diperintahkan adalah seluruhnya sampai ke belakang dan kembali ke depan. Baik.
Berkata Ibnu Burhan, juga ahli lughah, yang ahli dalam bahasa Arab, berkata, "Man za'ama anna al-ba' lit-tab'id faqad ja'an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifunahu." Siapa yang menyatakan bahwa ba bermakna sebagian, berarti dia telah membawakan makna ba dalam bahasa Arab apa yang tidak dikenal oleh orang Arab. Apa yang la ya'rifunahu, apa yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lam yasih fi haditsin wahid annahu iqtasara ala mashi ba'dhi ra'sihi albattah." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada yang sahih satu riwayat pun yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah mengusap kepala sebagian saja. Ini tanpa imamah, tidak pernah. Kecuali pada imamah, iya. Tapi tanpa imamah, tidak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW mengusap sebagian kepala. Selalu seluruhnya. Dan kita katakan sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tuh? Jelas? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak boleh kena air, maka diusap di atasnya saja dengan tangan yang basah. Artinya tidak perlu sampai basah perbannya, diusap saja. Dan itu yang dicontohkan. Al-masah, mengusap di atas luka. Nah, demikian pula mandi. Kalau ada sesuatu yang tidak boleh kena air, maka sisanya disiram. Adapun yang tidak boleh kena air, diusap saja. Barakallahu fikum. Baik, berusahalah antum terjemahkan ma yukhad minal hadis. Karena semua kalimat-kalimat yang sudah kita terangkan tadi, insyaallah pada faedah-faedah itu berulang. Kata-kata yang berulang. Maka terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahimahullah, ma yukhad min al-hadis. Awalan masyru'iyyatu ghusl al-yadaini thalathan qabla idkhalihima fi ma'il wudu'. Yang pertama, disyariatkannya mencuci kedua tangan. Kita ambil dari hadis ini faedah bahwa mencuci kedua tangan disyariatkan 3 kali sebelum memasukkan ke bejana. Sebelum memasukkan kedua tangannya fi ma'il wudu, ke dalam air wudu. Indat tawaddu. Berarti kalau ini bejana, pertama kamu tuakan dulu, cuci dua tangannya. Setelah itu masukkan. Pertama masukkan tangan kanannya dulu untuk istanshaqa, tamadmata wastanshaqa wastanthara. Masukkan ke mulutnya, sebagian ke hidungnya, kemudian keluarkan. Khalas. Itu 3 kali. Berarti sebelum memasukkan tangannya ke bejana, cuci kedua tangannya. Itu disyariatkan dalam hadis ini. Yang kedua, at-tayamun fi tanawuli ma al-wudu' li ghusl al-a'dha. At-tayamun artinya disukainya untuk berkanan-kanan. Dari mana dapatnya faedah ini? Thumma adkhala yaminahu. Yaminahu ini tangan kanannya. Berarti disunahkan untuk memakai tangan kanan. Khususnya yang baik-baik, memasukkan air ke hidung dan ke mulutnya sekaligus dengan tangan kanan. Sebagian ulama menyatakan mengeluarkannya karena jelek tangan kiri. Baik. Wahada kita dapatkan dari hadis ini at-tayamun atau sunniyatut tayamun, disunnahkannya tayamun. Nanti akan ada yang khusus masalah ini, hadis bahwa Rasulullah SAW yu'jibuhu tayamun, sangat disukai oleh beliau at-tayamun, berkanan-kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Nah, demikian pula untuk mencuci anggota badannya dengan tangan kanan. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan dari hadis ini masyru'iyyatut tamadmud. Masyru'iyyah
at-tamadmud, disyariatkannya berkumur-kumur. Wal istinsyaq wal istinthar. Istinsyaq memasukkan air ke hidung, istinthar mengeluarkannya. Ala hadat tertib, dan disunnahkannya, disyariatkannya sesuai dengan hadat tertib, sesuai dengan susunan ini. Kumur-kumur dulu, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Wala khilafa fi masyru'iyatiha. Tidak diperselisihkan tentang disyariatkannya berkumur-kumur, istinsyaq dan istinthar. Innamal khilaf, hanya saja diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah wajib atau tidak wajib. Kalau disyariatkannya, semua mengatakan disyariatkan. Kalimat masyru'iyah, masyru' disyariatkan, kalimat disyariatkan itu mengandung dua. Bisa mustahab, bisa wajib. Yang mustahab disyariatkan apa enggak disyariatkan? Disyariatkan. Yang wajib disyariatkan apa enggak disyariatkan? Disyariatkan. Berarti kedua-duanya disyariatkan. Maka kalau ada ucapan para ulama bahwa hadhihi masyru', perkara ini masyru'ah, atau kita dapatkan masyru'iyatu kada, masyru'iyatu kada, pasti ada dua kemungkinan. Yang namanya disyariatkan bisa anjuran, bisa wajib. Bisa anjuran, bisa wajib. Nah, sekarang pembahasannya bahwa berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, apakah disyariatkan? Nah, disyariatkan. Apakah sepakat para ulama disyariatkan? Semua para ulama sepakat disyariatkan. Hanya saja perbedaannya, ada yang menyatakan mustahab, ada yang menyatakan wajib. Ada yang menyatakan mustahab, ada yang menyatakan wajib. Itu perbedaannya. Adapun disyariatkan, sepakat disyariatkan. Ittafaqa ala masyru'iyatiha atau masyru'iyatihima. Wa innamal khilaf fi wujubiha. Perselisihan itu pada wajibnya. Wa taqaddama annahu was-sahih. Dan sudah lewat yang rajih. Dan itu yang sahih. Yang wajib apa yang sunnah? Yang rajih. Menurut pendapat yang lebih tepat, menurut pendapat yang lebih rajih, wajib atau enggak wajib? Hah? Kenapa ragu-ragu? Wajib atau la? Wajib. Kenapa? Apa alasannya? Karena Allah memerintahkan faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Berarti wajib mencuci wajah. Dan termasuk wajah adalah hidung. Termasuk wajah adalah mulut. Berarti cara mencuci wajah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Atau berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu termasuk mencuci wajah. Karena hidung dan mulut termasuk wajah, berarti kalau wajib mencuci wajah, maka wajib pula mencuci semua yang ada di wajah. Yaitu hidung dan mulut. Barakallahu fikum. Maka yang rajih dari ikhtilaf ulama adalah wujubuhu. Yang rajih wajibnya. Baik. Yang keempat. Istafadna min hadzal hadis ghuslul wajhi thalathan. Dalam hadis ini kita dapatkan faedah pula mencuci wajah 3 kali. Dan perlu diketahui batasan wajah. Wa hadduhu, batasan wajah, min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqni tulan wa min al-uduni ila al-uduni 'ardan. Wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tenggorokan ini, itu panjangnya, dan dari telinga ke telinga lebarnya. Berarti mana wajah? Dari mulai tumbuh rambut sini sampai bawah dagu sini. Mana lebarnya? Lebarnya dari telinga ke telinga. Berarti kalau cuci muka harus kena semua itu. Baik. Masuk ke jenggotnya? Masuk. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke jenggot. Dan disunahkan untuk sela-sela, supaya ini masuk ke sela-sela jenggotnya, masuk ke dalam tempat tumbuhnya jenggot. Nah,
Wa kadzalika yuthallis fil madmadah wal istinsyaq. Demikian pula berarti ditiga kalikan kumur-kumur dan istinsyaq. Kenapa? Mengapa demikian? Karena sudah kita katakan tadi bahwa mulut dan hidung termasuk wajah. Kalau wajah disuruh 3 kali, maka mulut dan hidung pun 3 kali. Karena termasuk wajah. Disebutkan di sini faghasala wajhahu thalatha marratin. Mencuci wajahnya 3 kali. Maka kadzalika yusallis, demikian pula ditiga kalikan fil madmadah wal istinsyaq. Demikian pula ditiga kalikan pada masalah kumur-kumur dan istinsyaq. Li'annal anfa wal fama, karena hidung dan mulut min musammal wajhi, karena hidung dan mulut termasuk yang dinamakan wajah, di dalam wajah. Fal wajhu indal Arab, namanya wajah menurut orang Arab, ma hasalat bihil muwajahah. Yang namanya wajah menurut orang Arab adalah yang dihasilkan padanya ketika menghadap. Kalau engkau menghadapkan kepala kepada seseorang, apa yang dihadapkan? Semua yang hadap depan. Semua wajah ini. Jidatnya, matanya, hidungnya, mulutnya berhadapan ke kawanmu. Maka dikatakan dengan wajah. Dari kata muwajahah. Dari kata menghadap. Maka ini adalah hadapan. Baik. Qala al-khamisah, faedah yang kelima, istafadna min hadzal hadits ghasl al-yadayn ma'al mirfaqain thalathan. Mencuci kedua tangan sampai siku. Tapi langsung Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan dengan kalimat ma'a. Karena ila bermakna ma'a. Itu sudah dibahas kemarin. Faghsil, cucilah kedua tangan kalian ilal marafiq, disebutkan sampai siku. Nah, kalimat ila itu maknanya ma'a. Sehingga maknanya cucilah tangan sampai sikunya sekalian. Kalau sikunya cuci apa enggak dicuci? Dicuci. Cucilah kedua tangan sampai sikunya, ikut dicuci. Juga 3 kali. Dan ini tidak harus 3 kali. Sebagaimana yang lainnya disunnahkan 3 kali, bisa juga 2 kali. Qala as-sadis, yang ke-6, mashu jami'ir ra'si marratan wahidah. Mencuci atau bukan mencuci, mengusap kepalanya 1 kali. Tapi disebutkan dengan kalimat jami' ar-ra's. Jami' artinya seluruhnya. Mengusap seluruh kepala 1 kali. Yuqbil biyadaihi alaihi thumma yudbir bihima. Dia maju ke depan dan mundur ke belakang. Atau mundur ke belakang kemudian maju ke depan. Begini. Usap ke belakang, kembali lagi ke depan, kemudian telinga. Atau begini. Nah, ini juga diambil dari hadis ini. Walaupun gak ada rinciannya, summa masaha bi ra'sihi dalam hadis ini, tapi nanti akan didapat dari hadis lain tentang disunnahkannya untuk mengusap seluruh kepalanya. Yang ke-8 atau yang ke-7, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci kedua kakinya dan juga mata kakinya. Mencuci kedua kakinya sampai mata kakinya. Baik. Kalimat ma'a juga dari tafsir ilal ka'bain, ila bermakna ma'a, sehingga dikatakan bersama mata kakinya. Yang ke-8, wujubut tertib fi dzalik. Wajibnya tertib, berurutan. Dari mana didapatkan kalimat berurutan? Padahal hadisnya enggak mengatakan wajib berurutan. Karena kalimatnya selalu memakai summa wa summa
thumma ghasala, thumma tamadmada, wastanshaqa, wastansara, thumma ghasala wajhahu thalathan, wa yadayhi. Kalimat thumma yufidut tertib. Kalimat thumma memberikan faedah tertib. Maka yang namanya wudu harus dengan berurutan, harus dengan tertib. Liidkhal asy-syari' al-mamsuh wa huwa ar-ra's al-maghsulat mulahadatan litartib baina hadhihi al-a'dha. Dari mana didapatnya? Di samping dari kata summa. Juga liidkhal asy-syari', karena pembuat syariat memasukkan al-mamsuh yaitu ar-ra's bainal maghsulat, di tengah-tengah antara maghsulat, karena memperhatikan tertib. Perhatikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kemudian wa arjulakum ila al-ka'bayn. Biasanya yang namanya bahasa Arab, kalau ataf adalah ataf yang sama atau ataf yang sejenis dibarengkan. Di sini mansub, mansub, mansub. Yang tiga ini 1, 2, 3 mangsulat. Mangsulat yang dicuci. Famsilu, cucilah wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum. Cucilah wajah-wajah kalian, cucilah tangan-tangan kalian, cucilah kaki-kaki kalian. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bi ru'usikum. Majrur. Kenapa majrur? Ada bi ru'usikum. Sekarang ada yang memperhatikan. Kenapa di sini mansub tiba-tiba majrur, mansub lagi? Ini dicuci atau diusap? Atafnya kemana? Dan usaplah kepala kalian dan juga kaki kalian. Berarti seakan-akan suruh diusap kan? Tetapi tidak. Dari mana tahunya? Dari arjula, dia mansub. Kalau saja ngikut ru'us, pasti arjulikum. Iya kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian, dan usaplah dengan rambut kalian, dan juga kaki kalian dicuci. Ini bikin bingung, harusnya ini di sini saja. Wujuhakum, aydiyakum, arjulakum. Baru kemudian wamsahu biru'usikum. Iya. Itu secara bahasa memang lebih tepat. Tetapi karena Allah menghendaki bahwa ini dilakukan berurutan, sehingga taruh di belakang. Paham ya? Berarti ucapan tadi dalam faedah diletakkannya al-mamsuh bainal maghsulat, di tengah-tengah bainal maghsulat, karena litartib, untuk menunjukkan urutan. Kalau saya taruh di sini, memang secara bahasa lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena mansub dengan mansub, nggak ada kebingungan. Cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian, cucilah kaki kalian, dan kepala kalian diusap. Tetapi nanti tartibnya terbalik. Kaki dulu, baru kepala. Padahal Allah menghendaki kepala dulu diusap, baru cuci kaki.
Sehingga dibiarkan tertibnya seperti ini. Dan untuk mengetahui bahwa kaki dicuci hanya dengan i'rab. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan juga kaki kalian dicuci. Bukan diusap. Perhatikan kalimatnya dalam faedah. Wujub tartib fi dzalik. Dari mana? Liidkhalis syari'. Karena pembuat syariat memasukkan al-mamsuh, masukkan yang diusap, yaitu ra's, kepala, bainal maghsulat, di antara beberapa maghsulat yang dicuci. Untuk apa itu? Mulahadatan litartib. Karena memperhatikan urutan. Baina hadhil a'dha, antara anggota badan ini. Mafhum? Baik. Yang ke-9. Inna hadhihi sifah hiya sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-kamilah. Apa digambarkan oleh Humran Maula Utsman bin Affan dari Utsman bin Affan adalah sifat wudu Nabi yang sempurna. Ini adalah sifat wudu Nabi yang sempurna, al-kamilah. Artinya nggak perlu kemudian kita merasa kayaknya kurang mantap kalau cuma sekali, atau kurang mantap mengusap kepala kok cuma sekali. Ini sudah sempurna. Dan ternyata Nabi mengusap kepala sekali. Seluruhnya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian langsung ke telinga. Tidak ada sebutan telinga secara khusus dalam hadis ini. Sehingga menunjukkan para ulama bahwa telinga dimasukkan ketika mengusap ras. Karena ada hadis yang lain nanti yang menunjukkan hal tersebut. Yang ke-10, istafatna aidan min hadzal hadis masyru'iyatus shalah ba'dal wudu. Faedah berikutnya, dianjurkannya salat 2 rakaat setelah wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu. Walaupun enggak disebut salat apa, tetapi yang jelas itu adalah sunnah salat setelah tuhur, setelah bersuci, setelah berwudu, mengharapkan pahala dalam bentuk ampunan yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Utsman bin Affan dari maulanya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini dan kemudian salat 2 rakaat, tidak disebutkan salat apa, dan kemudian tidak mengajak bicara dirinya dalam salat itu, tidak ngelamun, tidak berkhayal, maka akan diampuni dosanya semuanya yang telah lewat. Masya Allah. Berarti keutamaan ghufranud dzunub, keutamaan diampuninya dosa-dosa, itu karena wudunya yang seperti itu sempurna dan salatnya yang khusyuk. Dengan kedua perkara itu didapatkan ghufran ad-dzunub. Berarti masyru'iyatus shalah ba'dal wudu. Kemudian para ulama mengistilahkan salat tuhur. Salat tuhur. Atau diistilahkan dengan istilah-istilah lain yang maknanya seperti itu. Ini salat setelah berwudu. Tahiyatul wudu katanya. Tahiyatul wudu atau tahiyatul taharah ila akhirih. Nah, yang ke-11, inna sabab tamammus shalah wa kamaliha hudurul qalbi. Kita dapatkan pula faedah bahwa sebab sempurnanya salat, sebab sempurnanya sebuah salat adalah kalau dihadiri oleh hati. Yani kalau hatinya hadir. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Apa dalam hadis itu ada? Bahwa khusyuk itu adalah dengan menghadirkan hati. Ada. Yaitu kalimat la yuhadditsu fihi ma nafsa. Jangan mengajak bicara dirinya ketika salat. Mengajak bicara dirinya itu ngelamun, memikirkan sesuatu yang bukan salat. Memikirkan sesuatu yang selain salat. Min umur dunyawiyah. Dari perkara-perkara dunia. Dia ngelamun, mikiri ini, mikiri itu, mikiri segala macam dunia. Maka ini yang dikatakan mengurangi kekhusyuan salat.
Berarti yang dikatakan salat yang khusyuk adalah ketika dia tidak mengajak bicara dirinya dalam masalah dunia. Dan tidak mengapa untuk mengajak bicara dirinya dalam masalah akhirat. Ada ketika dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, engkau maha tinggi. Kemudian terbayang di benak kita betapa saya ini baik, betapa kotornya, betapa banyak dosanya. Engkau maha tinggi ya Allah. Kemudian kamu berbicara seperti itu dalam hati, itu tidak apa-apa. Karena itu selaras, sejalan dengan sholat. Atau sholat dalam keadaan ketakutan karena habis berbuat dosa, sehingga membaca ayat, menangis, membaca surat, menangis ketika membaca tasbih, menangis ketika, itu juga tidak apa-apa. Walaupun dia masih terbayang ini, terbayang apa yang dia pernah kerjakan. Kenapa? Karena itu selaras dengan sholat. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika dia berbicara dalam hatinya tentang yang selain sholat dan selain masalah akhirat, yaitu masalah duniawiyah. Nah, qalat wa fihi targhib bil ikhlas. Maka di sini ada anjuran untuk ikhlas, memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdzir min adami qabilus salah mimman laha fiha bi umuri dunya. Dan peringatan, kita dapatkan pula peringatan. Hati-hati, jangan sampai sholat nggak diterima karena dalam sholatnya berkhayal atau ngelamun atau berbicara dalam urusan-urusan dunia dalam hatinya. Bi umur ad-dunya. Wa man tara'at alaihi al-khawatir ad-dunyawiyah, siapa yang terbetik dalam benaknya khawatir dunyawiyah, bisikan-bisikan dunia, atau terbetik di benaknya bayangan-bayangan dunia atau pembicaraan-pembicaraan dunia dalam keadaan salat, wa huwa bis-shalah fataradaha, kemudian dia tolak, yurjalahu husulu hadzal thawab, diharapkan dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau ditolak, dibantah, astagfirullah, kamu tolak. Enggak, saya enggak ngurusin masalah itu. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Ila akhirih. Berarti bukan orang yang sama sekali tidak berpikir tentang dunia. Kalau ada terbetik berpikir dengan dunia, kemudian dibantah oleh dia dan ditolak oleh dia, ini juga termasuk kekhusyuan. Termasuk kekhusyuan. Artinya dia punya semangat untuk menolaknya dan untuk mengembalikan kepada masalah salat dan memusatkan pikirannya ke dalam masalah salatnya, bacaannya, apa yang sedang dibaca. Yang ke-12, fadilatul wudu al-kamil wa lahu sababun li ghufranid dhunub. Yang ke-12, keutamaan wudu yang sempurna. Ternyata wudu yang sempurna memberikan fadilah yang sangat besar. Mahiyal fadilah? Apa di antara fadilahnya? Wa annahu sababul ghufran atau sababun li ghufranid dhunub. Wudu yang sempurna itu salah satu sebab yang mendatangkan ampunan terhadap dosa-dosa, yang menyebabkan ampunan terhadap dosa-dosa. Yang ke-13, as-sawab al-maw'ud bihi yatarattab ala majmu'il amrain. Ke-13, kita mendapatkan faedah bahwa pahala yang dijanjikan, yaitu ghufran ad-dunub, yatarattab ala majmu'il amrain, bergantung pada dua perkara. Bergantung pada terkumpulnya dua perkara. Wa huma al-wudu ala an-nahwil madhkur, yaitu al-wudu dengan cara yang disebutkan. Satu, wudu dengan cara yang disebutkan. Yang kedua, salat rak'atain, salat 2 rakaat, ba'dahu setelahnya, ala sifatil madhkurah, dengan sifat yang tersebut pula, yaitu la yuhaddisu fihima nafsah, wa la yatarattab ala ahadihima faqat, maka tidak bisa didapat hanya dengan salah satunya. Dengan wudunya saja? Tidak. Dengan salatnya saja? Tidak. Tetapi siapa yang wudu seperti itu, baru kemudian salatnya seperti itu, baru mendapatkan apa yang dijanjikan,
yaitu ghafarallah ma taqaddama min dambihi. Allah akan ampuni dosa yang telah lewat. Maka tidak didapat dari salah satunya illa bidalilin khariji, kecuali dengan dalil-dalil yang khusus karena sebab-sebab lain. Wa qad khassal ulama'ul ghufran alladhi huna bi sagha'ir dzunub. Tetapi ada catatan bahwa para ulama mengkhususkan yang diampuni dosanya atau dosa-dosa yang diampuni adalah yang berkait dengan dosa-dosa kecil saja. Hanya dosa-dosa kecil. Artinya dosa-dosa besar tidak termasuk yang diampuni. Adapun dosa besar harus dengan taubat khusus. Ini barakallahu fikum. Sebagaimana beberapa dalil-dalil yang lain, kalau berbicara tentang ghafarallahu ma taqaddama min dambihi, ghafarallahu ma taqaddama min dambihi, biasanya janji-janji ampunan itu semua khusus pada dosa-dosa kecil. Sebab dosa besar ada perintah untuk bertaubat dan ada perintah untuk dia menghentikannya dengan taubat. Sehingga tidak bisa dengan otomatis. Adapun yang otomatis diampuni dengan amalan soleh, dengan wudu dan salat 2 rakaat dan lain-lain, biasanya adalah pada dosa-dosa kecil saja. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar dari apa yang dilarang, nukaffir ankum, kami akan hapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian yang kecil-kecil. Kejelekan kalian yang kecil-kecil. Barakallahu fikum. Maka ini dalil bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Kita ambil hadis yang ke-8. Sampai sini ada pertanyaan? Perasaan saya suruh kalian untuk menerjemahkan ya. Hah? Kenapa gak diingatkan? هل هناك سؤال؟ طيب نقرأ الحديث ونكتفي. Kita baca syarahnya pada pelajaran yang berikutnya. Al-hadis al-thamin, hadis yang ke-8. An Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Amr ibn Yahya al-Mazini, dari ayahnya, dia berkata, aku menyaksikan Amr ibn Abil Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada siapa beliau bertanya? Kepada Abdullah ibn Zaid tentang wudunya Nabi SAW. Fada'a bitaurin. Da'a bitaurin. Maka beliau memanggil, minta diambilkan taur. Bejana. Ini wudu. Minta diambilkan wudu. Bitaurin min ma. Satu bejana air. Fatawadda'a lahum wudu'an nabiyyi. Maka beliau pun berwudu dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dilakukan? Akfa'a ala yadayhi min at-tawri fa ghassala yadayhi thalathan. Beliau miringkan bejananya dan beliau cuci tangannya 3 kali. Sama enggak dengan hadis Humran Maula Utsman? Hah? Sama. Hanya saja dalam hadis Humran Maula Utsman fa afragha ala yadayhi. Tapi di sini fa akfa'a. Mana yang sama? Afrago menuangkan, akfa memiringkan supaya tumpah sedikit ke tangannya, dan itu sama barakallahu fikum
Artinya mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Thumma adkhala yadahu fit tawr. Setelah dicuci kedua tangannya, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam tawr. Sama enggak dengan hadis Humran? Apa bedanya? Bedanya di sini hanya disebut yadahu. Enggak tahu kanan, enggak tahu kiri, enggak tahu dua-duanya. Iya kan? Tetapi dalam hadis Humran maula Utsman disebutkan adkhala yaminahu. Masukkan tangan kanannya. Tapi di sini adkhala yadahu. Dan hadis dengan hadis saling menjelaskan. Oh, tangannya itu maksudnya kanan. Dari mana? Dari hadis yang tadi. Famadmada wastanshaqa wastansara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian beliau berwudu. Maksud saya berkumur-kumur, tamadma. Berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya 3 kali dengan 3 cidukan air. Sama enggak dengan hadis Humran maula Utsman bin Affan? Sama. Apa perbedaannya? Mana siapa hadisnya? Perbedaannya di sana hanya dikatakan salasan, titik. Kalau di sini salasan bisalasi ghurafat. 3 kali dengan 3 kali cidukan air. Mengambil, masukkan ke mulut dan sebagian ke hidung, ambil lagi, masukkan, dan begitu. Baik. Sehingga yang dipisahkan salah. Mulut 3 kali, hidung 3 kali. Jadi berapa ghurafat? Berapa cidukan air? Jadi 6. Ya, barakallahu fikum. Tapi sini katakan madmada wastanshaqa wastansara salasan bi salasi ghurafat. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali dengan 3 cidukan air. 1 cidukan air masukkan sebagian ke mulut, sebagian ke hidungnya. Thumma adkhala yadahu fit tawr. Kemudian memasukkan airnya, masukkan tangannya ke dalam bejana. Faghasala wajhahu, kun mencuci wajahnya salasan. Dan juga sama persis. Tsumma adkhala yadayhi wa ghasalahuma. Kemudian masukkan tangannya dan mencuci keduanya marrataini ilal mirfaqaini. Di sini ada perbedaan. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, disebutkan marrataini, 2 kali. Yang tadi dalam hadis Umran maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma 3 kali. Di sini 2 kali. Artinya boleh 3 kali, boleh 2 kali. Tsumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini. Mencucinya 2 kali ilal mirfaqain, sampai siku. Sama kalimat ilal mirfaqain maknanya ma'a al mirfaqain. Tsumma adkhala yadahu famasaha bihima. Kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam air, kemudian masaha. Ingat, masaha bukan ghasala. Ghasala bukan masaha. Sehingga jangan rambut itu diambil air disiramkan ke rambut, itu namanya mencuci. Basahkan saja tangannya, kemudian usapkan. Itu baru namanya masaha. Kalau mencuci, disiramkan air kepadanya, seperti kepada tangan siramkan air. Nah, itu namanya mencuci. Ciri-cirinya kata para ulama ada air yang berpindah, itu baru mencuci. Siramkan ke sini, mengalir, berpindah, maka itu dikatakan ghasala. Tetapi kalau basah saja namanya mengusap. Maka cukup basahi tangannya, kemudian usapkan ke kepalanya. Di sini baru dirincikan, makanya hadis kemarin diterangkan dengan hadis ini. Beberapa poin hadis ini diterangkan dengan hadis kemarin. Hadis wal hadis saling menjelaskan. Tsumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sah. Memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkan dengan keduanya. Perhatikan kalimat bihima. Bimana? Biyadaihi. Bihima ay biyadaihi. Berarti bukan hanya 1 tangan saja, tapi 2 tangannya. Kedua-duanya. Yang kanan dan yang kiri. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Dengan memajukan dan memundurkan, atau dengan memundurkan dan memajukan marratan wahidah. 1 kali saja. Ini sangat jelas sekali. Dan ini hadis umdah. Yang sedang kita bahas adalah umdatul ahkam.
Kenapa dikatakan umdah? Karena hadis yang tersahih di antara semua hadis-hadis wudu adalah hadis Umran dan hadis ini. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Maka barakallahu fikum, umdah patokan pijakan dalam masalah wudu adalah hadis ini, menyatakan dengan satu kali saja. Tsumma ghassala rijlaihi, baru kemudian mencuci kedua kakinya. Walaupun tidak disebut 3 kali, sudah dipaham dalam hadis Umran Maula Utsman disebutkan salasan, 3 kali. Dari tadi hadis yang lalu dan hadis yang ini saya katakan maju mundur atau mundur tapi maju mundur atau mundur maju. Iya kan? Saya katakan atau terus. Karena memang lafaznya ada yang terbalik-balik. Ada yang maju kemudian mundur, ada yang mundur kemudian maju. Tetapi diluruskan, diputuskan dengan lafaz lain dari hadis ini. Wa fi riwayatin. Dalam satu riwayat. Bada'a bi muqaddami ra'sih. Dimulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Sampai kemudian mencapai tengkuknya. Thumma raddahuma. Kemudian mengembalikannya. Hingga raja'a. Hingga kembali ilal makanil ladhi bada'a minhu. Kembali ke tempat di mana dia memulai. Berarti mulai dari muqaddam ra'sih. Depan kepalanya. Perhatikan. Kemudian usap sampai ke belakang. Sampai qafah. Ini qafah. Tengkuk. Setelah qafah. Kalau rambutnya panjang. Disunahkan kata para ulama. Untuk berbalik ke belakang. Ketika kamu mengusap belakang. Rambutnya kan masih di bawah tangan. Kemudian mau balik dari bawah rambut. Depankan. Mahfum. Usap ke belakang. Kalau rambutnya pendek sih. Sama saja. Tapi ketika panjang. Sampai sini. Kan di atas rambut. Maka ketika mau balik dari bawah, balikin ke depan. Barakallahu fikum. Al-muhim. Disebutkan di sini bada'a bi muqaddami ra'sih. Maka jelaslah walaupun ada yang terbalik maju kemudian mundur kemudian maju, tetapi yang benar adalah dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Ini yang dikatakan mengusap kepala sekali saja dengan kedua tangan. Baik. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhrajna lahu ma'an. Datang Nabi kepada kami, maka kami keluarkan air untuknya dalam satu bejana. Min suffin, dari perak. Muttafaqun alaihi. Bukhari dan Muslim. Sedangkan at-taur itu shibhut tast. Sejenis piring tapi agak cekung. Sejenis mangkuk tapi agak ceper. Pertengahan antara piring dengan mangkuk. Itu yang namanya dengan taur. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan baca kalimat per kalimat, kemudian madal ijmali dan fawaidnya pada darsil qadim billahi ta'ala. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.